bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Mas Muni, saya mau langsung ya. Musrah sudah digelar 29 kali di beberapa provinsi. Ujungnya kemarin Minggu. Kenapa Presiden nggak langsung mengumumkan pasangan capres, cawapres, atau mungkin capresnya aja? Kenapa Jokowi nggak mengumumkan? Sudah dijelaskan dalam pidato, kenapa ditanyakan lagi ke saya? Pidato Pak Jokowi Jadi, sudah jelas. Alasannya hanya strategi aja ya? Bukan. Kan Pak Jokowi, gini loh, satu pencapresan dan Terus fungsinya kemarin digelar itu apa berarti? Nanti dulu jelasin dulu. Pencapresan ini ranahnya partai politik atau gabungan partai politik. Ya. Nah ini kan belum terbentuk. Sehingga Pak Jokowi mau mengkomunikasikan dulu kepada teman-teman partai politik. Karena gini loh, jangan-jangan ini perubahan dinamika terjadi. Siapa yang capres, yang dicapres, yang dideklarasikan nggak jadi nyapres. Atau yang sudah dideklarasikan jadi capres, jadi cawapres. Kita nggak tahu. 6 bulan loh, masih ada 6 bulan loh. Sampai November, 25 November 2023 ini. Jadi masih ada waktu untuk terjadi sesuatu yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau begitu kenapa kemudian dibikin musrah puncaknya kemarin? Loh, emang puncak musrah harus menghasilkan satu nama? Nggak harus berarti. Loh, ya? Siapa yang jadi mengharuskan? fungsi kemarin itu apa? Fungsi kemarin itu menyerahkan nama-nama hasil rekomendasi yang 3 nama itu ya? Di musrah. Ya. Nah, Pak Jokowi belum memutuskan. Kan udah dijelaskan alasannya dalam pidato beliau bahwa kita tunggu dulu. Ini koalisi-koalisi partainya seperti apa. Saya mau tunjukkan sesuatu ini ya. Kita tunjukkan sama-sama. Kita lihat di layar, mungkin bisa di sebelah kanan. Kita tunjukkan sama-sama di sini. Ayo. Apa itu? Dilihat. Ini adalah hasil rekapitulasi perolehan suara nasional musrah yang kami dapatkan. Ternyata angka Prabowo Subianto di 20,6%, Ganjar Pranowo 19,95%, Erlangga Hartarto 12,15%. Itu benar nggak? Ini informasinya valid kita dapat. Jumlah penduduk itu yang. Gini. Nggak, itu benar nggak Mas Muni? Gini loh, kalau kami ini terbuka ke. Nggak, ini benar nggak tapi? Ya kita mesti hitung, karena saya kalau soal angka gini loh. Setiap musrah itu kita laporkan ke publik, ke media. Bahwa media menghitung soal lain. Ya, pertanyaan saya, ini betul nggak hasilnya seperti ini? Ya kurang lebih Apa kurang lebih, berarti jangan-jangan Presiden Jokowi tidak berani mengumumkan nama capresnya karena posisinya Pak Prabowo ternyata lebih tinggi dibandingin capres partainya. Begitu Mas Muni? Kurang lebih itu ya atau tidak? Bukan. Tadi Anda katakan kurang lebih, hasilnya sama. Bukan, kadang lebih banyak kurangnya, lebih banyak lebihnya. Sebentar Bang Adian, saya hostnya nih di sini. Saya harus tanya. Tadi Anda sudah katakan kurang lebih hasilnya sama seperti ini. Pertanyaan saya, apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mengumumkan? Silakan diminum dulu. Mau minum dulu? Maksud saya Presiden Jokowi tidak mengumumkan. Kita di musrah ini suara sampai seret. Ini udah dari pagi. Sebentar, Presiden Jokowi tidak mengumumkan karena hasilnya ternyata berbeda dari capres pilihan partainya. Karena beliau ini petugas partai. Itu capres partainya 19,95, Pak Prabowo 20,6. Ya ini bukan, ini kan pasti wartawan. Ini yang buat ini pasti wartawan yang menghitung seluruh. Saya tanya ke Anda. Anda gitu katakan kurang lebih sama hasilnya. Itu salah satu alasan Pak Jokowi. Ya kurang lebih lah. Gitu. Kurang lebih itu sama. Iya, kurang lebih sama. Margin of error mungkin lah. Ya, enggak. Berarti tadi Anda katakan saya pegang omongan Anda ya. Kurang lebih sama. Saya nggak mau membohongi. Kenapa? Itu kan tiap minggu tinggal hitung aja sendiri. Orang tiap minggu ada di media kok. Saya pegang apa yang tadi Anda katakan, bahwa ini hasilnya kurang lebih sama. Apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mengumumkan karena memang khawatir hasilnya ternyata capresnya PD Perjuangan di bawahnya Pak Prabowo, begitu? Salah satu alasannya itu? Oh enggak, kalau Pak Jokowi kan udah jelasin alasannya terbuka bahwa ini tuh menunggu koalisi partainya. Jadi gini loh. Tapi dengan hasil ini, apakah kemudian Presiden Jokowi tidak mempertimbangkan suara rakyat yang tadi Anda katakan, suara rakyat bukan suara elit menghasilkan seperti ini? Kalau tanya Pak Jokowi mau mendukung siapa, nanti dulu tunggu dulu Pak Jokowi juga. Tapi memang gini, suara rakyat. maksudnya gini,
dalam pemberitaan di salah satu media Mas hari ini memang lu dorongnya Prabowo Erlangga. Oke, jadi memang itu Gitu salah loh. satu yang didorong oleh Projo. Oh itu gini loh. Pasangan kan kita ada Prabowo tiga calon nih. Bentar. Dalam tertib musra, gue sudah cek ke teman-teman musra yang lain, pernyataan lu tidak tertib, Oke. tidak terdisiplin pada kesepakatan. Oke? Kenapa? Data ini dan data yang dipegang oleh Andi Gani tidak sama. Bank data lu tidak lu buka. Enggak, itu bisa ada terbuka kok. Tidak di bisa. media. Yang lu Gimana buka, sih? Ini gini dong, semua data yang itu- lu buka itu adalah hasil musra per titik. Per provinsi, iya. Per titik, enggak semua provinsi, Iya. per titik lah kita anggap seperti Iya. itu, oke? Tapi data bank data kan gini, setelah dia musra semua kan itu lu Dihitung. olah lagi dong. Iya. Makanya tadi gua tanya sama lu sejak awal tuh metodologi. Metodologi untuk mendapatkan angka-angka kan harus ada. Oke. Kenapa? Ini harus ilmiah, bukan perasaan. Gitu loh. Sebentar, Cak. Oke, itu tidak perlu jawab karena tidak ada metodologinya. Oke. Jadi tidak ilmiah sebenarnya ini. Jadi ini hasilnya tapi diragukan apa enggak ini hasil data musra ini ini? berbeda. Nanti teman-teman musra kan keluarkan data lain. Oke, jadi memang hasilnya Dan beda. berbeda. Oke, jadi Gitu. kita tidak bisa Makanya pegang kemudian mana hasilnya Andi benar. Gani dan teman-teman membawa barisan buruhnya ke Ganjar. Karena dalam data yang mereka pegang, Ganjar yang menang. Oke. Itu. Memang betul seperti itu, bahwa ada Makanya perbedaan data. Ini data kalian bukan? Bukan. Bukan. Ini yang buat siapa saya nggak tahu. Oke, tapi tadi gini Anda loh. bilang hasilnya Tapi kurang gini. lebih sama. Bukan, karena gini saya hitung ya. Kalau seingat saya, Mas Ganjar menang di beberapa provinsi, Pak Prabowo menang di beberapa provinsi, Pak Erlangga di beberapa provinsi. Itu kan ada dalam itu jejak digital dilaporkan per minggu. Oke. Ada Pak Tapi Prabowo tadi kan menang di Anda 11 provinsi. katakan hasilnya ini. kurang lebih sama. Kalau ini kan udah dipresentasi. Iya. Kalau kita kan tahunya per provinsi. Iya. Siapa yang menang? Dong kan sudah lu tabulasi dong gimana Oke. lu? Lu yang lu serahkan ke Jokowi apa? Hasil provinsi atau hasil tabulasi? Macam-macam, termasuk hasil provinsi. Oke, artinya hasil tabulasi sudah lu serahkan dong. Iya. Sesuai gak tabulasinya dengan ini? Kalau ini bukan yang kita serahkan ke Pak Jokowi nggak seperti ini. Tapi Ya, peringkatnya artinya sama angkanya nggak begini seperti nggak? ini? Tadi Saya Anda nggak katakan tahu kurang lebih itunya. sama. Angkanya, Enggak, karena per begitu, provinsi. Enggak, per provinsi. Ini bisa Oke. belah di musranya loh. Oke. Bukan, kalau Enggak, soal kalau lu angkanya. tidak membantah ini belah di musranya. Jadi ini Konflik hasilnya di internal musranya. sama apa enggak? Bahwa peringkat Dan itu pertama Pak Prabowo, akan peringkat lebih kedua Pak mempermalukan Ganjar, peringkat presiden. ketiga Pak Erlangga. Bukan. Lu Kalau- main-main api. Ini sebentar Bang Adian, Bagaimana? Begini, Pak ya. Kalau kami kan setiap minggu mengumumkan hasilnya. Iya, Dan kita sudah dapat angkanya, persentasenya itu Iya, di tinggal provinsi-provinsi mana? Saya nggak akan kembali ke situ, Mas. Bukan, Saya siapapun tanya. bisa ngitung lah Iya, itu loh. hasilnya tadi Anda katakan kurang lebih sama. Hasilnya sama nggak seperti ini? Kurang lebih saya bilang. Kurang lebih sama. Iya. Oke, berarti memang posisinya seperti ini. Karena misalnya begini, Mas Ganjar ini menang di provinsi-provinsi yang padat. Enggak, Kalau ini Anda kan tabulasi, nasional. Iya, ini jumlahnya sama tabulasi nggak nasional. Ini kita disaksikan semua orang ini supaya mereka tahu hasilnya musra yang dipegang oleh Pak Jokowi ini benar apa enggak begitu. Setahu saya, yang kami serahkan ke Pak Jokowi itu udah nggak ada seperti ini. Oke. Kita coba udah nama-nama aja. Oh, jadi 3 Serah Bapak. nama. Nggak ada Gitu. presentasinya. Nggak ada. Tapi kalau dari hasilnya Ya itu kan yang semua di recap, yang konsumsi publik. ditabulasi, berarti betul seperti ini ya. Konsumsi publik itu. Tadi saya Semua pegang bisa pernyataan ngitung, Anda bisa bahwa ini apa. kurang lebih sama. Saya mau Menghitungnya ke- gini, Cak. Oke, Datanya sebentar. ada, metodologi tabulasinya belum tentu sama. Gitu loh. Nah, apakah ini produk metodologi tabulasi lu? Oke. Tapi yang pasti bukan panitia musra yang buat ini. Bukan Ya. soalnya siapa Saya yang buat. bukan tanya Iya. itu, apakah hasilnya sama apa enggak. Oke, Angkanya. sebentar Bang Adian. Ya, jadi saya pegang pernyataan Anda bahwa ini hasilnya kurang lebih sama ya. Saya mau ke Bang Noel aja deh, Bang Noel, Ya. daripada kita berkutat. Karena sepertinya Mas Muni bingung juga dengan hasil tabulasi musranya. Nggak Apa? bingung. Dia dalam tekanan. Dalam tekanan apa? Enggak, siapa memang yang ternyata bilang? Apa yang hasilnya Adian seperti ini. lakukan? Oke, saya mau tanya. Terintimidasi dia. Kami dapat informasi bahwa sebetulnya Pak Jokowi sudah pelan-pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung Yang Pak pasti Prabowo bukan Subianto. buat- yang buat bukan Termasuk salah satunya Anda dan teman-teman di musra yang lain, itu betul nggak? Dan yang dikasih Gimana, Pak gimana Jokowi. lagi? Kami dapat informasi bahwa sebetulnya hasil musra ini sudah diketahui oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi pelan-pelan mengarahkan relawannya untuk mendukung Pak Prabowo, salah satunya. Ya, Mungkin sebetulnya Anda. dari informasi yang kita dapat dari kawan-kawan Musra, arah dukungan kawan-kawan di Musra itu memang ada dua ya. Yang satu memang lebih ada di Pak Prabowo. Oke. Sebagian besar, bukan sebagian kecil.
Nah memang sebagian kecil itu di Mas Ganjar. Ini kok klaimnya berbeda dengan yang Ya nggak apa-apa disampaikan oleh namanya Bukan klaim. yang 97% tadi Bang ya? Enggak. Itu kan Bagian ya dari nggak apa-apa sih. Jadi Kan bukan sebagian besar di sempalan Mas sebagian besar di Pak Prabowo, sebagian kecil di Mas Ganjar. Jadi arus besar atau sempalan, Bang? Arus besar atau Harus sempalan? besar, bukan sempalan. Oh, bukan Bukan, sempalan. harus besarnya justru ke Pak Prabowo. Gitu, ya. Menurut Anda ada Nah, dinamika ini kan biasa aja sih. Gitu Kalau loh. dinamika biasa, selain lu Sebentar. luar biasa, lu kelakuan lu. Gimana silakan dilanjutkan dulu. Jadi kayak mendingan kita langsung pada persoalan yang disampaikan Pak Prabowo aja. Enggak, ya Apa itu Pak tadi, Prabowo disampaikan makanya. Pak Jokowi kemarin, persoalan pemimpin, Oh ya, itu kriteria. saya akan masuk ke itu nanti. Oke. Saya ingin tanya yang tadi. Anda jawab dulu pertanyaan saya karena saya hostnya di sini ya. Jadi betul nggak bahwa memang karena Pak Jokowi sudah Host pun mengetahui di beta nih. hasil rekapitulasinya ini, makanya sebagian dari relawan itu sudah pelan-pelan diarahkan ke Pak Prabowo. Karena banyak juga informasi di elit yang mengatakan bahwa pilihannya Pak Jokowi ini diberikan dukungannya ke Pak Prabowo. Ya, kita tidak mau mentafsirkan itu dengan secara spekulatif, tapi faktanya hari ini arahnya apa yang disampaikan Pak Jokowi itu muaranya ke Pak Prabowo. Udah. Apa ini? Salah satu ya pemimpin yang berani. Oke. Pemimpin Itu yang kriteria tidak itu. punya ketakutan. Itu aja udah kita tahu usah ribet-ribet. Itu kan arahnya kan ke Pak Prabowo semua. Oke. Berarti Lantas apalagi mau dibantah lagi? jadi dari pidatonya Pak Jokowi Anda bisa menyimpulkan bahwa memang dukungannya Pak Jokowi Baiknya pada Pilpres jangan 2024 masuk itu wilayah ke situ. Pak Prabowo. Gimana? Nanti kenceng nih. Iya. Saya tanya. Iya dong. Jadi dari pidatonya bisa disimpulkan Iya. bahwa dukungannya Pak Jokowi Iya, pada Pilpres saya ke Pak mentafsirkan Prabowo. seperti itu. Oke, itu tafsiran Anda Iya. dan tafsiran banyak relawan. Iya. Semua orang boleh nafsir kok. Oke. Iya. Bang Habib, Anda tafsirannya sama nggak? Ya banyak orang menafsir demikian dan saya nggak melihat ada masalahnya ya kalau orang menafsirkan itu arahnya ke Pak Prabowo ya. Ya Bahwa silakan capres yang kami- berani kami itu. Coba bayangkan apa yang Pak Jokowi sampaikan narasi besar itu sama persis dan satu frekuensi persis dengan apa yang Pak Prabowo sampaikan dalam konteks internasional kita sebagai bangsa yang besar ya ada tantangan global dan lain sebagainya karena itu kita perlu kepemimpinan nasional yang kuat, yang solid, yang tangguh ya. Itu bahasa-bahasa yang juga selalu disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ada orang mengatakan oh itu arahnya ke Pak Prabowo, saya pikir kita nggak bisa bantah, gitu kan ya. Ya memang begitu. Gerindra gitu ya. menangkap sinyal itu Tapi ya. yang paling penting itu ya bahwa elit kita, ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu menyuarakan narasi besar yang sama. Yang ditangkap sebetulnya itu. Kita ini kan banyak perbedaan nggak ada masalah, Oke. ya. Tapi nggak perlu membuat kita jadi perpecahan. Kalau toh kita ya. Emang dewasa banget tuh, Bib. Asli. Tapi kan kita perlu, ya kan, menangkap narasi besar ya bos. Ya kan, narasi besar itulah yang menyatukan kita. Gitu. Apapun pemilu ini tentu akan memasuki fase. Ada jadwal, ya kan, pendaftaran, ada jadwal pemilihan dan lain sebagainya. Tapi kepentingan jangka panjang bangsa ini, ya, bagaimana kita survive bahkan menjadi negara yang besar, itu yang menjadi Oke, jadi- pegangan bagi kita bersama. Jadi Gerindra menangkap pidatonya Pak Jokowi itu ditujukan sebagai bentuk endorsement Ya, kepada Pak Prabowo. satu frekuensi yang sama. Satu frekuensi dengan yang Pak sama. Bang Adian, itu tadi ditafsirkan oleh Mas Noel dan juga Bang Habib, memang pemimpin yang berani itu ditujukan untuk Pak Prabowo Subianto, bukan ke Mas Ganjar. Ya. Gini loh, kalau kemudian ada mantan militer berkontestasi politik, berkompetisi politik dengan rakyat sipil yang biasa-biasa saja, dan rakyat sipilnya ini berani, yang punya nyali yang mana? Oke. Iya dong. Yang punya nyali yang rakyat sipil yang biasa-biasa saja, yang tidak pernah menempuh pendidikan militer dan sebagainya. Dia berani melawan seorang Prabowo. Oke. Itu yang berani. Sama seperti misalnya kemudian Jokowi dulu bertanding dengan Prabowo, yang berani siapa? Jokowi. Jadi Anda tafsirannya bahwa ini memang Ganjar penerusnya Pak Jokowi Bukan, karena berani Ganjar. melawan Pak Prabowo. Bukan karena berani melawan Pak Prabowo, tapi posisi dia. Dia rakyat biasa. Oke, bukan menantu Soeharto. Bukan anak begawan ekonomi, bukan suami dari anak Soeharto. Ini orang biasa. Dan orang biasa ini dengan gagahnya dibilang, saya akan bertanding dengan kamu. Yang punya nyali siapa? Ya orang biasa ini dong. Oke. Artinya kita harus punya alat ukur yang sama tentang apa itu keberanian. Jangan mengarang-arang alat ukur keberaniannya. Oke. Itulah sama seperti dulu. Dia berani ketika menolak dufungsi ABRI. Itu keberanian. Oke. Ya, Iya. salah satu keberanian saya coba mendukung Pak Prabowo.
Keberanian kita adalah ini persoalan pertanggungjawaban sejarah dan pertanggungjawaban demokratik kita terhadap bangsa ini ya. Karena kita nggak mau lagi kita tertipu soal dikotomi antara militer dan sipil. Gitu. Pak Prabowo pensiun tahun kalau tidak salah 1900 sekian lah ya. Dia sudah tidak di militer aktif. Kemudian dia sibuk berbisnis dan juga sibuk berbaca buku. Dia sangat adaptif sekali dengan sistem demokrasi, dengan realita demokrasi hari ini. Bahwa tidak mungkin lagi yang namanya sistem junta militer itu bisa hadir di Republik ini. Kita sepakat itu. Kemudian juga kita juga sepakat juga bahwa kalau kita tidak suka dengan sistem yang sangat militeristik, bahwa pilihannya jangan juga memilih pilihan pemerintahan sipil yang sangat koruptif. Itu loh. Nah, kalau soal ukuran keberanian tadi disampaikan Adian kan dalam konteks head to head berbasis sejarah itu tidak fair juga. Fakta sejarahnya hari ini Pak Prabowo membuat partai dan partainya diterima nomor 2 terbesar ya Bib ya. Sekarang. Tapi kan yang bikin partai yang berani bukan hanya Pak Prabowo aja. Lah kalau ukurannya keberanian, ya itu faktanya keberanian Pak Prabowo. Bayangkan sudah dihujat, dikhianatin, difitnah, dibilang ya Adian kemarin bilang tidak sepadan lawan sepadan. Faktanya hari ini Pak Prabowo hari ini partai yang bisa diterima. Saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi bukan persoalan personal begitu. Berani melindungi kepentingan bangsa dan negara di tingkat internasional. Dan kita dalam konteks saya tadi mengatakan itu cocok dengan Pak Prabowo, bukan berarti kita menafikan Pak Ganjar. Mohon maaf, Pak Prabowo sendiri menegaskan Pak Ganjar juga putra-putra terbaik bangsa ini, gitu loh. Jadi kita nggak perlu tegang, Pak. Kita nggak perlu tegang. Yang sini kita anggap berani, berarti yang sini nggak berani. Nggak begitu. Ini dalam konteks internasional kan lebih merupakan endorse kepada kita sebagai bangsa untuk berani memperjuangkan ya kan kepentingan kita di konteks internasional. Lebih seperti tapi kan kemudian Pak gini. Gua setuju. Makanya tadi gua bilang jangan masuk wilayah itu. Perdebatan kita akan sangat panjang. Yang mana? Loh, yang gue bilang tentang nilai keberanian. Loh, tadi kan mau ditunda. Jangan. Itu kan tafsiran. Kok lo melarang tafsiran? Bukan soal ngelarang tafsiran. Nanti kita akan berdebat panjang. Ya nggak apa-apa. Lu tidak. Itu nggak masalah. Oke, kita lanjutkan perdebatannya kalau begitu. Gitu loh. Bahwa Prabowo bahwa Prabowo tidak pensiun, dia diberhentikan. Diberhentikan bukan karena apa? Itu udah jelas juga nanti dia bilang jangan juga nggak boleh ada gitu dong. keputusan mahkamah militernya. Ada keputusan DKP-nya, Dewan Kehormatan Perwiranya. Suratnya ada. Belum debat capres Gitu loh. Makanya dari tadi gue sudah bilang ditahan. Jangan masuk perdebatan itu. Nanti panjang. Kita bicara tentang substansi ya. Loh, substansi keberanian. Iya. Iya dong. Salahnya, bahwa ada orang substansi biasa-biasa keberanian itu apa yang saja persis disampaikan oleh lalu tiga melawan Pak Jokowi menantu dan mantan Abdurrahman. presiden, Menjaga orang bangsa ini biasa-biasa lebih saja baik. melawan Bukan DKP. Oh iya Kok dong, jadi ngawur begitu. begitu lu bilang bahwa dia pensiun, gua akan sampaikan data baru, dia tidak pensiun. Dia diberhentikan, ada surat Oke, DKP-nya. apa problemnya kalau mau dia diberhentikan? Loh, artinya yang problem ada informasi yang tidak kita lebih benar. buat santai. Tidak, ini kan bicara tentang ke depan. Apa yang disampaikan Tidak, Pak Jokowi informasi itu ke yang tidak depan, benar. bukan ke belakang. Nah begini, nah inilah logika yang salah. Apa yang Kenapa salah? bicara tentang ke belakang? Di sisi Informasi bangsa lu ini salah ke kok. depan. Jadi Data lu salah kok. Oke. Gimana sih? Silakan. saya pikir sih Balik lagi dong ke laptop. debat kayak begitu Nanti Ya. aja pas pendebat Anda capres. serang Ya Pak Prabowo tadi soal bilang kan jangan. bukan Ini lagi ngomongin soal relawan Jokowi kali dan Pak urusan Prabowo ini begini. kesalahan. Ntar dulu, Iya. saya boleh ngomong. Silakan, Guys, silakan. Iya. boleh ngomong? Oke. Ya kan ya. Kalem. Sedikit nih Pak Adian izin ngomong. Silakan. Minum dulu. Apa Minum dulu, Bang. yang kita sih nggak pernah worry lah Langkah lu ya. sudah wise. Ya soal HAM dan lain sebagainya faktanya Gua juga itu kan ramah. nggak, ntar dulu bos, nggak ngaruh juga ya. Bagi Pak Prabowo 3 kali nyapres, pertama dengan Ibu Mega sebagai wakil 2014 dan lain sebagainya, nggak ada masalah lah ya. Ada yang bosan dan lain sebagainya, Pak Prabowo tetap berani maju menyampaikan gagasan-gagasan besarnya soal bangsa ini ya. Dan itu yang berulang kali disampaikan, saya mungkin ada 4-5 kali mencatat ya kata-kata berani, bukan keberanian personal. Iya. Berani berkelahi secara fisik, bukan itu. Tapi berani memperjuangkan kepentingan bangsa. Jangan mau didikte bangsa lain. Ya kan? Dan itu sama kayak, Anda tahu, minggu lalu Pak Prabowo habis-habisan memuji Pak Jokowi terkait nikel. Ya kan? Nikel, kita nggak akan ekspor yang mentah dan lain sebagainya.
kita diserang Uni Eropa dan lain sebagainya. Dan itu disampaikan oleh Pak Itu Jokowi di disampaikan pidato. Pak Prabowo seminggu sebelumnya, dikuatkan lagi oleh Pak Jokowi. Oke. Nah itu menurut saya yang lebih penting bagi kita. Ya. Gitu. Oke, jadi Anda tetap menafsirkan bahwa itu pidatonya untuk Ya, Pak Prabowo. Dia gini Mbak, sorry. Dia Gini lebih loh, Mbak, baik itu perdebatan berani. ini nanti bulan November gitu loh. Oke. Iya, Jangan udah sekarang. jangan sekarang. Ini Oke. ngomongin Santai. Dia mau Pak saya Jokowi sampaikan, ini. jangan sekarang. Oke, karena ini yang mengatakan Tapi kalau berani yang dipancing mentafsirkan. sekarang, Oke. kalau dipancing sekarang kita nggak mundur. Oke, Gitu. ya. Maksud saya Daripada gini. panjang. Tenang. Ngapain Lawan kema- Jokowi gini, ini. sorry. Ngapain kemarau lama-lama? Betul nggak? Oke. Ngapain Jadi panas lama-lama? Nggak ada Kita masalah. ngerti Mau itu. debat kapanpun, tapi yang paling Iya penting ini dong. narasi besarnya. Narasi Iya besar kan? itu. Narasi besar kita sebagai bangsa. Balik lagi dong Oke. ke Musra dan Sebentar. Ini soalnya Presiden ngomong. Karena Presiden yang pidato bahwa memberikan kriteria dan ciri-ciri. Sebelumnya kan Presiden memberikan kriterianya melalui ciri-ciri fisik. Nah kemarin kan ciri-ciri sifat. Nah ini Presiden sendiri yang menyampaikan. Berani ini bagaimana nih tafsirannya Mas Umam? Berani dekat dengan rakyat. Saya ingin membatasi dulu ya, karena konteksnya itu. Ini karena Presiden sendiri yang Jawaban menyampaikan dari kan. Mas Jadi itu Habibur yang Rahman tadi memantik, itu sangat memantik bijak. endorsement. Bijak Jawaban sama. sangat bijak. Karena Iya, kenapa kan? sangat bijak? Karena saya melihat sepertinya dalam hati bersiul-siul malam ini. Oke. Karena data tadi itu bukan hanya Bang Muni Nah, yang tercekat. bijak anak buahnya begini, kita apalagi juga bosnya. tercekat. Wow, berarti data yang kemarin ditampilkan di Musra itu sangat berbeda dengan positioning Pak Jokowi sendiri yang kemarin juga ikut mendeklarasikan pencapresan Pak Ganjar. Bagaimanapun juga itu kemudian memberikan bobot politik yang berbeda. Nah oleh karena itu tadi kita cermati yang disampaikan oleh Bang Adian. Bang Adian sendiri juga kemudian melakukan reaksi yang cukup keras. Karena bagaimanapun juga positioning Pak Prabowo 20 sekian persen, kemudian Pak Ganjar 19%. Memang kalau saya lihat itu bukan skema margin of error Bang. Karena itu basisnya itu model pembobotan. Betul, itu ada mekanisme itunya. Oke. Nah kalau misal skemanya pembobotan, maka kemudian meskipun itu konteksnya hanya selisih sekian persen, tetapi ada angka psikologis di sana. Oke, Nah itu- inilah yang kemudian menciptakan persepsi yang berbeda. Nah kalau misal kemudian impact-nya Pak Jokowi tidak mengumumkan, Ya. bahkan tadi yang disampaikan oleh Bang Muni sendiri, Pak Jokowi menyatakan nanti saja. Setelah Projo, koalisi terbentuk. Setelah koalisi Itu berarti terbentuk. artinya dari sebenarnya hasil- koalisi sudah terbentuk. Oke, hasil bagaimanapun recap itu ya juga. yang mempengaruhi ya. Tetapi ketika ada pesan nanti di akhir-akhir saja, ini juga memunculkan sebuah pertanyaan baru. Bagaimanapun juga Pak Jokowi adalah petugas partai dari PDIP. Kalau kemudian memberikan pesan nanti di belakang saja, apakah kemudian ada yang ingin ditata ulang, dihitung ulang Pak Jokowi? Maka kemudian muncul persepsi jangan-jangan keberpihakan oleh Bang Noel ke Pak Prabowo atas sepengetahuan Pak Jokowi Oke, sendiri. itu sudah Apakah memang begitu? dibenarkan oleh Bang Noel ya. Apa begitu, Bang? Bang Noel dalam Mbak dialog Rifana, kita apakah begitu, sebelumnya Bang? Anda mengatakan Anda sudah bertemu dengan Pak Dan Jokowi. sepertinya untuk Bang minta Noel- izin. Apakah begitu, Kasih Bang? kesempatan saya dulu dong Oke, tadi. oke. Bang Noel sepertinya susah Enggak, untuk dijawab dulu menjawabnya. sebentar, benar nggak? Sebentar. Sudah minta izin sama Pak Jokowi ya mendukung Kasih Pak- kesempatan saya Oke, dong. Oke. sebentar. Kasih kesempatan saya Sebentar. 1 menit aja, 1 Oke, menit. oke. Bahwa Gua pasang stopwatch ya. bahwa kami itu bukan dari panitia, bahwa siapapun bisa mentabulasi sesuai dengan hasil tiap minggu. Ya. Begitu loh. Dan buat saya semua kan punya alat hitung. Ya. Tapi ini yang pasti bukan dari panitia Musa. Oke. Dan yang terakhir saya tegaskan, kita menyerahkan ke Pak Jokowi itu bukan konsumsi publik dan kami nggak menampilkan presentasi. Oke, Pokoknya tapi kita tadi kasihkan Anda nama-nama katakan, aja. saya mengutip Begitu. apa yang tadi Anda sampaikan. Anda membenarkan bahwa kurang lebih sama. Saya juga hasilnya. Bukan. Maksud saya Oke, begini loh. oke. Semua gini, dengan data yang dikeluarkan tiap minggu hasilnya, kita kan semua kan di media kan bisa hitung. Oke. Orang mau hitung-hitung bisa aja. Ya, ya. Begitu loh. Ada juga versi yang itu yang Sebentar, lain, nanti kita break dulu. Setelah ini saya akan beri Datanya kesempatan ke bukan dari Bang Projo, Adian. Tetapi angka Bukan ini dari valid, Bang, ya? bukan dari panitia Musra. Iya, gitu tapi loh. angka ini valid begitu. Gini loh. Kurang lebih sama Karena tadi kalau Anda ngomong katakan. Provinsi Pak Prabowo menang di 11 provinsi. Oke, Gitu oke. loh. Dari berapa tempat? Dari Oke, saya 29 nggak ada selesai nanti Jokowi kalau lagi saya juga ini. Nanti setelah ini 4 teman-teman provinsi. mahasiswa akan menanggapi Itu perdebatan loh. tadi Tiga ya. periode juga Kita harus jeda Jokowi terlebih dahulu, kita jangan masukin. kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.